Halo, nama saya Gavin Iqbar Zuhair, NPM 191000384. Saya akan menyampaikan materi Visum et Repertum dalam mata kuliah forensik. Yang kita ketahui bahwa Visum et Repertum adalah surat keterangan dokter ahli yang diminta oleh tim penyidik agar membantu jalannya atau dimudahkannya persidangan untuk menentukan dakwaan-dakwaan kepada tersangka, apakah benar terjadi atau tidak. Visum et repertum juga menjadi salah satu alat bukti yang sah yang tertulis pada pasal 184 KUHP. Visum et repertum juga memiliki dua jenis. Yang pertama, visum et repertum pada korban hidup dan visum et repertum pada mayat atau orang yang sudah meninggal. Untuk yang pertama, pada visum et repertum untuk korban hidup ada visum et repertum yang diberikan sekaligus, yaitu permintaan visum et repertum kepada korban yang mendapatkan pidana ringan yang tidak perlu dirawat di rumah sakit. Yang kedua ada visum et repertum sementara. Visum et repertum ini hanya diberikan untuk sementara waktu dan akan ada visum et repertum lanjutan. Visum et repertum ini berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan oleh tindak pidana untuk menjelaskan keadaan korban yang telah diperiksa oleh tim bagian dokter. Yang ketiga ada visum et repertum lanjutan. Yang telah tadi saya jelaskan, visum et repertum sementara, akan ada visum et repertum lanjutan. Visum ini diberikan apabila orang yang dimintakan visum et repertum hendak meninggalkan rumah sakit karena telah sembuh atau telah selesai dengan keadaannya, pulang paksa atau pindah rumah sakit atau mati. Yang kedua ada visum et repertum atas mayat. Jadi visum et repertum ini dibuat untuk orang yang sudah mati dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat haruslah dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik yang dilakukan untuk menjelaskan penyebab pasti kematian seseorang. Pemeriksaan mayat ini dilakukan di luar tubuh, tidak dapat secara tepat menyimpulkan penyebab pasti kematian seseorang. Hanya bedah mayat forensik yang dapat menentukan penyebab pasti kematian seseorang. Yang ketiga ada visum et repertum penggalian mayat. Dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau dikuburkan, yang kematiannya diduga karena peristiwa pidana. Pengguna istilah visum et repertum penggalian mayat ini lebih tepat daripada visum et repertum penggalian kuburan, karena orang yang mati terkubur dikarenakan peristiwa pidana belum tentu posisinya dikuburkan atau terkubur di kuburan. Visum et repertum ini dilakukan baik atas mayat yang telah diberikan visum et repertum sebelumnya atau yang belum diberikan visum et repertum. Karena mayat yang telah diberikan visum et repertum sebelumnya bisa jadi dibuatkan visum et repertum yang baru dikarenakan visum et repertum yang lama belum pas atau belum cocok atau belum memberikan hasil yang konkret atas visum et repertum yang sebelumnya. Ada contoh yang telah mayat yang dikubur digali kembali untuk memastikan kepastiannya, yaitu Marsinah yang mayatnya penggalian mayatnya dilakukan lebih dari 1 kali. Yang keempat
ada visum et repertum tentang umur. Tujuan pembuatan ini untuk mengetahui kepastian umur seseorang, baik korban maupun pelaku tindak pidana. Kepentingan dalam menentukan kepastian umur seseorang berkaitan dengan korban tindak pidana biasanya berhubungan dengan delik kesusilaan atau tindak pidana lain yang korbannya anak-anak sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 maupun KUHP. Kelima, ada visum et repertum psikiatri. Visum ini diperlukan berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit mental atau penyakit yang menjadi salah satu dari psikiatri. Et repertum psikiatri ini ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana di luar batas-batas kewajaran manusia normal, seperti pembunuhan mutilasi atau pembunuhan yang sadis dalam pemikiran-pemikiran normal. Yang terakhir atau yang keenam, visum et repertum untuk korban persetubuhan ilegal atau tindak pidana di bidang kesusilaan. Merupakan visum et repertum yang diberikan untuk tindak pidana bidang kesusilaan, baik yang pemeriksaan terhadap korban tindak pidana di bidang kesusilaan, khusus pada tindak pidana yang mengandung unsur persetubuhan, pembuktiannya secara medis lebih mudah daripada tindak pidana kesusilaan yang tidak mensyaratkan adanya unsur persetubuhan, misalnya pelecehan seksual, pencabulan, dan lain sebagainya. Kegunaan visum et repertum dalam sistem peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa fungsi visum et repertum adalah sebagai alat bukti yang sah, baik sebagai bukti keterangan surat maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan terhadap seseorang yang berdampak terhadap fisiknya yang merupakan suatu peristiwa pidana, sehingga dapat menentukan dan membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Kedudukan visum et repertum sebagai salah satu alat bukti diperkuat dalam pasal 184 KUHP, yakni sebagai alat bukti surat dan memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya. Maka dari itu, visum et repertum harus dibuat dengan akurat dan cermat oleh dokter yang bersangkutan, sehingga isi visum et repertum dapat dipertanggungjawabkan di dalam proses pengadilan. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin segitu saja presentasi yang telah saya sampaikan terkait dengan visum et repertum. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat-kalimat yang berlibet, karena pada dasarnya saya hanyalah manusia biasa, yang sempurna hanyalah milik Allah. Tidak baik berjalan sambil tertawa. Cakep. Benarnya saja nggak tahunya ditimpuk batu. Semoga kami terlihat berwibawa, tidak menakuti seperti hantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.